Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Yuda Permana dengan NIM 5200411317. Di sini saya akan menerangkan tentang penerapan AR dalam pengenalan teknologi pada komponen dalam mesin mobil. Nah, di sini saya diampu oleh dosen pembimbing saya, yaitu Yoga Saharian. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang apa sih AR atau Augmented Reality. Jadi, AR atau Augmented Reality merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Teknologi AR ini dapat menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam dunia maya dan menampilkannya di dunia nyata dengan bantuan perlengkapan seperti webcam, komputer, HP seperti Android, iPhone, maupun kacamata khusus. Nah, pada pembuatannya kita juga memerlukan sebuah aplikasi. Nah, di sini saya akan menggunakan tentang aplikasi yaitu Unity. Nah, apa sih Unity tersebut? Jadi, Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multiplatform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity ini merupakan sebuah aplikasi berbasis multiplatform. Apa sih multiplatform tersebut? Jadi, multiplatform merupakan aplikasi yang dapat beroperasi di banyak sistem operasi dan sanggup mempublish ke banyak format tipe file seperti misalnya exe, apk, dan masih banyak lainnya. Nah, dengan Unity 3 dimensi ini kita dapat membuat game seperti 3 dimensi, VPS, dan 2 dimensi game, bahkan game online. Nah, pada Unity juga memiliki beberapa fitur. Di antaranya yaitu seperti membuat game 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Yang kedua yaitu dapat membuat game VPS, dan yang ketiga dapat membuat game online. Untuk yang keempat yaitu dukungan konferensi seperti mobil Android, iPhone, BlackBerry, Windows, Linux, Flash, ataupun web player. Untuk yang kelima yaitu online publish Google Play, Android Market. Nah, kita juga bisa menjual game tersebut. Untuk yang keempat yaitu kita mendapat dukungan seperti kode JavaScript. Nah, untuk yang ketujuh kita juga bisa mengekstensi file seperti 3ds, OBJ, dan FBX. Nah, selanjutnya yaitu dalam pembuatannya kita juga membutuhkan seperti software berupa Vuforia. Nah, Vuforia merupakan sebuah development kit atau SDK untuk membantu mempermudah para developer aplikasi untuk membuat aplikasi augmented reality. Karena Vuforia merupakan sebuah SDK, maka memerlukan tools yang akan digunakan. Nah, untuk membuat aplikasi AR atau augmented reality, tools yang dapat digunakan yaitu Unity 3 dimensi yang telah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya itu packs atau library. Nah, di sini kita juga akan menggunakan sebuah packs atau library, yaitu yang pertama AR Session Origin dan juga AR Session. Nah, apa sih AR Session Origin? Jadi, AR Session Origin merupakan sebuah packs yang ada pada Unity dengan sebuah fungsi yaitu untuk membuat fitur yang dapat dilacak oleh kamera. Contohnya pada planar surface, fitur point, final position, dan orientation. Nah, untuk AR Session sendiri yaitu AR Session merupakan sebuah packs yang ada pada Unity juga dengan sebuah fungsi yaitu untuk membuat objek 3 dimensi. Nah, packs ini dapat mengkoordinasi proses utama yang dilakukan AR Kit. Proses ini nantinya akan membaca data dari hardware pendeteksi gerakan dan mengontrol kamera internal pada perangkat. Setelah itu, gambar yang diambil oleh kamera akan dianalisis, kemudian akan mensistemsikan sebuah hasil untuk membuat korespondensi antara ruang nyata dan ruang virtual tempat pemodelan AR. Selanjutnya itu sebuah pengenalan. Nah, integrasi teknologi pada bidang atau dunia industri manufaktur pada saat ini makin menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya dalam otomasi segala bentuk pengenalan dan produksi. seperti di bidang inspeksi dan perawatan atau
maintenance, baik itu barang yang diproduksi ataupun saran penunjangan produksi. Resiko saat melakukan maintenance atau perawatan mesin terutama sangatlah berisiko apabila operator harus terjun langsung untuk menangani mesin yang rusak. Oleh sebab itu, diciptakanlah aplikasi otomasi yang dapat dikendalikan menggunakan perangkat smartphone untuk mengurangi interaksi dengan mesin secara langsung. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang MARMA atau lebih dikenal Mobile Augmented Reality Maintenance Assistant. Nah, aplikasi ini merupakan augmented reality mobil untuk analisis dan maintenance kekurangan pada mesin. Aplikasi ini menerapkan teknologi AR, matching tracking, dan orientation and scale, di mana kamera akan menunjukkan tanda kejanggalan berupa pop-up pada benda yang di-scan apabila benda tersebut mengalami kerusakan. Nah, di sini saya mengambil sumber referensi dari evancampus.com dan juga akbarproject.com. Selanjutnya yaitu demo presentasi untuk pengenalan AR Session Origin dan juga AR Session. Nah, di sini saya akan membuat sebuah project augmented reality atau AR dengan menggunakan Unity. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita cukup membuat project baru dengan klik New Project. Di sini kita menggunakan 3 dimensi dan juga di sini kita bisa memberi nama sesuai dengan apa yang akan kalian buat. Nah, di sini saya akan menamai dengan nama responsive. Oke, lalu create project. Tunggu hingga proses selesai. Nah, jika sudah muncul seperti ini, langkah yang pertama yaitu kita perlu mengimport sebuah paket pada sebuah aset. Nah, di sini kita klik asetnya saja, terus import sebuah paket custom file. Nah, di sini kita menggunakan Vuforia paket. Oke, kita klik open dan tunggu hingga Vuforia terpasang. Kita klik import. Lalu klik update. Langkah selanjutnya itu kita klik Windows, lalu kita pilih paket manager. Nah, di paket manager ini kita ganti jadi Unity Registry. Nah, di sini yang kita perlukan yaitu kita perlu menginstal terlebih dahulu AR Foundation dan AR Core XR plugin. Nah, kita klik install, tunggu hingga instalasi berhasil. Selanjutnya kita install juga AR Core XR plugin. Jika sudah, tinggal kita klik X saja. Nah, langkah selanjutnya itu kita perlu menambahkan. Nah, di sini kita klik Vuforia Engine, kita pilih AR kamera dan juga next target. Nah, karena di sini kita menggunakan AR kamera, jadi main kameranya kita hapus saja. Oke. Nah, pada image target kita perlu menambahkan dua paket dari Vuforia. Nah, untuk pembuatannya kita tinggal pergi ke browser, kita pilih ke Vuforia. Nah, di sini kita tinggal membuat target manager. Nah, karena di sini saya sudah membuatnya, jadi saya tinggal menyalinnya saja. Oke, di sini kita tinggal pilih aset. Nah, di sini kita import paket, custom paket. Nah, di sini kita pilih yang telah dibuat tadi. Kita klik import. Nah, lalu pada bagian from image kita pilih from database. Nah, pada template ini kita ganti jadi responsive. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita tambahkan juga pada bagian
XR kita pilih AR Session Origin dan juga AR Session. Untuk langkah selanjutnya itu kita membutuhkan sebuah aset. Nah, di sini saya untuk mendownload aset berupa objek 3 dimensinya saya menggunakan Sketchfab. Nah, di sini saya mendownloadnya dari sini. Jika sudah di-download, kita tinggal pergi ke aset, lalu pilih import new asset. Nah, di sini gunakan yang telah di-download. Untuk memindahkan objek ke dalam image target, kita hanya perlu melakukan drag and drop saja. Kita pasang ke image target. Jika sudah, kita tinggal mengaturnya secara manual agar lebih mudah. Nah, di bagian sini kita tinggal mengubahnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, jika sudah, pada bagian sini, karena di sini terlihat biasa saja kan ya, di sini cuma berwarna putih. Nah, untuk mengubah warnanya agar lebih bagus, kita tinggal pergi ke komponen yang akan kita ubah. Dan di sini kita ada 3 titik, kita pilih create material version. Nah, kita tinggal drag and dropkan saja pada bagian yang akan kita ubah tadi. Oke. Nah, jika sudah, maka pada bagian sini kita dapat mengubahnya. Kita di sini akan menggunakan warna merah saja. Oke. Agar lebih terlihat nyata, kita tinggal mengaturnya sesuai dengan selera kita. Oke, selanjutnya begitu juga dengan yang lainnya, melakukan hal yang sama. Di sini kita menggunakan warna. Jika sudah diatur semuanya, maka komponen 3 dimensinya akan terlihat lebih nyata. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita juga perlu menambahkan sebuah lisensi pada AR kamera. Kita klik pada bagian Open for Free Engine. Lalu kita pergi ke browser. Nah, di sini kita pilih Licensi Manager. Nah, di sini kita hanya perlu
kita hanya perlu pergi ke browser, lalu di Fuvera Engine kita pilih lisensi manager. Nah, kita tinggal pilih yang telah kita buat, atau kita bisa membuatnya lagi dengan klik basic. Kita tinggal namai dan juga tinggal konfirmasi. Nah, di sini saya menggunakan saja yang telah saya buat tadi. Oke. Kita copy pastekan. Langkah selanjutnya itu kita perlu mengatur kameranya terlebih dahulu. Nah, jika sudah diatur, nah di sini langkah selanjutnya yaitu kita hanya perlu menambahkan sebuah background. Nah, caranya yaitu yang pertama, kita klik kanan, lalu kita pilih audio, lalu kita pilih audio source. Nah, lalu kita pergi menuju aset. Di sini kita pilih import new asset, lalu kita pilih audio yang akan kita gunakan, lalu klik import. Nah, untuk audionya sendiri saya mengambil referensi dari sebuah website yaitu PicBass. Nah, di sini tersedia berbagai macam background atau efek suara. Jika kalian sudah mendownloadnya, lalu kita hanya perlu melakukan drag and dropkan saja ke dalam audio source. Oke, jika sudah, gabungkan saja pada mesin yang kita gunakan. Oke, jika sudah, kita hanya perlu menggabungkan saja ke inbox target. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita hanya perlu melakukan fluid pada project yang kita buat. Yang pertama yaitu klik file, lalu pilih fluid setting. Di sini kita pilih Android, lalu pada bagian default device-nya kita pilih, oke, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini pastikan smartphone kalian telah terhubung sehingga dapat terdeteksi di sini. Lalu pilih play setting. Nah, di bagian play settingnya pilih pada bagian Android. Nah, pada bagian API levelnya kita ubah menjadi marshmallow. Lalu kita pilih X saja dan kita mulai lakukan fluid. Nah, di sini kita namai dengan responsi. Oke, lalu kita klik OK. Tunggu hingga proses fluid berhasil dan kalian dapat menjalankannya pada smartphone kalian. Nah, jika project AR 3 dimensi yang telah kita buat tadi berhasil dibuat, maka akan tampil seperti ini. Artinya, project tersebut dapat dijalankan pada smartphone ataupun Android lainnya. Yang pertama harus kita lakukan yaitu melakukan instalasi terlebih dahulu. Di sini kita klik install, tunggu hingga pemasangan selesai. Lalu kita klik buka. Di sini kita harus mengizinkan untuk perekaman atau pengambilan video. Kita klik izinkan.
Nah, secara otomatis project yang telah kita buat tadi akan tampil menjadi project 3 dimensi seperti pada video berikut. Nah, tampilannya akan seperti terlihat nyata. Sekian presentasi dari saya dalam pengerjaan penerapan AR dalam pengenalan teknologi pada komponen dalam mesin mobil. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kalian dan juga bermanfaat bagi kalian. Jika banyak tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.